ngobrol perihal Islam. Tadi sudah saya kasih bocoran nih kalau bakalan ada narasumber kita yang gak kalah keren dari Kang Wahyu. Nah langsung aja, ini ada Kang Lendra Renggana Mahesa. Assalamualaikum Kang. Nah gimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Kesibukan untuk saat ini apa nih Kang? Alhamdulillah kalau misalkan kesibukan saat ini saya menjabat sebagai koordinator wilayah Forum Pelajar Sadar Hukum Kota Bandung. Masya Allah. Untuk mengenal lebih jauh gimana sih Kang Mahesa ini, apa aja kesibukannya, yuk kita lihat video berikut ini. Lendra Renggana Mahesa merupakan seorang pemuda kelahiran Bandung tanggal 2 Juli tahun 2001. Ia merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di kota Bandung. Di usianya yang masih muda, ia sudah menorehkan banyak prestasi. Hal ini ditandai dengan aktifnya di berbagai organisasi seperti Forum Komunikasi Siswa Kota Bandung, Forum Anak Kota Bandung, Forum Pelajar Sadar Hukum HAM Kota Bandung, Unit Protokol 0919 Kuarcap Kota Bandung, dan Forum Pelajar Sadar Hukum HAM Provinsi Jawa Barat. Dan ia juga merupakan seorang pemimpin muda sekaligus duta hukum Forum Pelajar Sadar Hukum HAM Provinsi Jawa Barat. Ini pun juga berkaitan dengan visi misi Jawa Barat mungkin Pak. Kita di era Jabar juara dengan inovasi dan kolaborasi. Jadi memang zaman-zamannya kita berorganisasi ini bukan saling saing-nyaing. Kalau dilihat dari video yang tadi nih ya Kang ya, Kang itu sangat aktif gitu di organisasi, udah aktif organisasi sana sini gitu kan, dan sudah banyak pengalaman mengenai organisasi gitu. Jadi akan tahu dong gitu, kepemimpinan itu apa sih menurut Akang? Kalau misalkan kita merujuk masalah kepemimpinan agak sedikit berbeda dari Kang Wahyu. Kalau misalkan Kang Wahyu ini dia berbicara pemimpin, kalau pemimpin ini adalah orang yang memimpin suatu organisasi. Kalau saya berbeda, bahwa menjadi pemimpin ini bukan tentang masalah sebagai titelnya, tapi bagaimana kita memberikan keberpengaruhan. Bisa jadi bahwa dia tidak memiliki jabatan, tapi dia berpengaruh. Bagi saya dia pemimpin, karena memang poin pentingnya sebagai seorang pemimpin adalah kita mampu mempengaruhi. Luar biasa ya. Nah, bagaimana sih perasaan Akang ketika menjadi pemimpin di berbagai organisasi? Kalau perasaan saya sih cukup senang sih, karena memang hobi saya ini dua, membaca dan berorganisasi. Jadi kalau misalkan berbicara tentang masalah memimpin dalam sebuah organisasi ya jadi sebuah hobi gitu. Kang Mahesa ini kan masih terbilang sangat muda ya gitu untuk menjadi seorang pemimpin, dan dengan kesibukan yang banyak gitu, tentunya kan banyak nih kesibukannya gitu, kuliah atau dan segala macam gitu. Nah gimana sih Kang Mahesa ini mengatur waktu dengan kesibukan yang banyak? Masalah mengatur waktu ya, itu jadi skala prioritas. Kadangkala memang kalau misalkan di dalam suatu agenda kita harus hadir, maka kita pun harus meluangkan waktunya bagaimanapun caranya. Tetapi kalau misalkan setidaknya ketika sebuah agenda tersebut bisa mendelegasikan orang, lebih baik kita mendelegasikan orang tersebut. Yang penting memang menjadi pemimpin ini manajemen waktu yang harus diasah gitu dalam setiap agendanya. Nah, gaya kepemimpinan yang bagaimana sih yang Kang Lendra terapkan nih di selama menjadi pemimpin? Penerapan pemimpin ya. Kalau misalkan anak-anak sekarang itu saya rasa tidak bisa dikerasin kan, tidak bisa dikerasin. Artinya bahwa harus ada metode kepemimpinan yang humanis. Jadi memang kalau misalkan gaya anak muda ini kita harus mampu masuk ke semua semua bahasa, ke semua kebiasaan anak-anak gitu. Yang pada akhirnya dalam gaya yang humanis ini juga mampu bisa diterima. Jadi memang anak muda sekarang nggak bisa dimarahin, kita harus humanis, kita harus menyesuaikan dengan mereka gitu aja sih. Oke, sekarang saya punya pertanyaan nih untuk Kang Mahesa dan Kang Wahyu. Nah, salah satu pertanyaannya ini ada kriteria pemimpin yang bagaimana sih yang bisa menjadi seorang pemimpin di masa kini? Boleh dari siapa dulu yang mau menjawab? Oke. Kang Wahyu, silakan. Kriteria kepemimpinan ada 4. Yang pertama
yaitu yang jelas seorang mukmin beragama Islam, yang kedua harus adil, yang ketiga juga harus amanah menempati janji-janjinya, yang kelima itu harus kuat baik secara fisik, mental maupun pikiran. Nah, kalau menurut Kang Mahesa gimana? Kalau saya cukup menambah aja ya berarti. Saya tambahkan itu harus adaptif. Karena memang bahwa pemimpin yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, yang pada akhirnya bahwa pemimpin ini menjadi pemimpin yang istilahnya tidak mampu memberikan keberpengaruhan. Karena dalam keberpengaruhan ini kita harus mampu melihat kondisi zaman, kondisi lingkungan, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan sebuah inovasi-inovasi yang baru. Nah, mengapa sih kita membutuhkan pemimpin yang dengan kriteria yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Wahyu, Kang Mahesa? Mengapa kita membutuhkan yang seperti itu? Baik, karena kepemimpinan terutama di sebuah negara itu sangat penting, apalagi untuk memajukan sebuah negara itu mempunyai seorang pemimpin dan juga harus memberikan contoh kepada masyarakatnya, dan juga agar lebih teratur negara itu mau dibawa kemana, dan juga untuk memaslahatkan kondisi ekonomi maupun kesehatan dan lainnya. Kang Mahesa? Kalau saya pribadi ini berkaitan dengan jurusan yang memang saya pelajari di perkuliahan ini tentang administrasi publik. Kalau misalkan di pemerintahan nih, kalau pemerintahan yang tidak adaptif, mereka yang tidak melihat kondisi zaman, mereka yang tidak melihat teknologi, tidak dekat, tidak akrab, yang pada akhirnya pemerintah ini tidak bisa memberikan pelayanan publik yang prima. Artinya memang bahwa adaptif ini sangat diperlukan dalam kepemimpinan. Oke, satu lagi nih pertanyaannya, bagaimana sih cara kita, terkhususnya para kaum muda nih, untuk bisa menjadi seorang pemimpin masa kini yang bisa diharapkan oleh bangsa? Yang paling pastinya ini bertanggung jawab, tapi kita agak geser sedikit tentang masalah stigma tanggung jawab ini. Biasanya bahwa tanggung jawab ini kita harus bisa bertanggung jawab terhadap organisasi. Kita ubah menjadi bahwa kita harus bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Artinya kalau misalkan kita bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, bukan hanya sebuah program yang dibentuk secara asal-asalan, bukan hanya sebuah output yang didapatkan itu yang penting beres laporan. Jadi kalau misalnya kita bertanggung jawab pada diri sendiri, kita harus mendapatkan income yang bagus tentang pengalaman, tentang kebutuhan yang pada pastinya tanggung jawab pada diri sendiri sebagai kebutuhan. Nah, kalau menurut Kang Wahyu? Oke. Baik, kalau dari saya, selain bertanggung jawab, kita juga sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada yang lain, gitu kan. Tidak hanya bertanggung jawab, tetapi memberikan contoh, dan juga kita harus mempunyai visi misi yang jelas akan dibawa kemana arah tujuannya, begitu. Oke, baik. Ya, ternyata banyak juga ya kriteria pemimpin tadi dari Kang Wahyu, Kang Mahesa. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita belum selesai sampai di sini. Tetap di ngopi, ngobrol